Oke, what's up guys? Kembali lagi dengan kita kelompok 2 nih. Kita bahas kuliner. Bisnis kuliner pada masa pandemi ini memiliki persaingan yang ketat. Bagaimana nih menurut Deal? Kondisinya Bagaimana kondisinya bisnis kuliner di masa pandemi ini? Iya pasti berat sih. Pertama kan orang-orang takut ya, mau ke restoran aja banyak kekhawatiran. Terus belum lagi jamnya masa-masa PSBB lah, PPKM dipersempit. Terus yang isinya juga, yang pengunjung yang datang maksimal berapa persen, kursi harus ada yang kosong. Ya pasti harusnya ada inovasi sih yang bikin orang percaya dan mau datang tetap ke restoran itu. Oh gue tetap nih ke restoran ini walaupun lagi masa pandemi. Harus ada inovasi berarti. Kalau dari aku sepengalaman ya, memang benar sih kalau di dunia apalagi bisnis kuliner kayak gitu ya. Sebelum masa pandemi kan kita di mana-mana, apalagi khususnya anak muda ya, itu selalu nongkrong kan setiap malam biasanya gitu juga. Betul. Kumpul bareng gitu. Dengan ada yang masa pandemi kayak gini memang kita kesulitan nih untuk masuk atau main lagi ke tongkrongan, ngumpul bareng teman-teman jadi jauh gitu kan. Memang kalau kita ambil nih satu case cafe, contoh abnormal, kemudian McD, kemudian tempat tongkrongan gitu ya, restoran, kemudian KFC misalnya gitu kan, mereka pasti sangat merasakan dampak pandemi ini terutama gitu kan, khususnya daripada kita yang sebagai pelanggan. Nah, kenapa mereka itu yang pertama yang jadi masalah adalah nggak boleh ada yang namanya perkumpulan. Nah, kemudian adanya PSBB juga di setiap daerah gitu kan. Jadi kalau misalnya kita masuk ke situ ya, mereka saat ini pasti bersaingnya bukan lagi bersaing soal makanan, bukan lagi bersaing soal gimana caranya mengiklankan, tapi mereka harus bersaing gimana caranya orang yang di kondisi pandemi harus ada something atau ada inovasi terbaru. Gimana caranya nih, gue datang ke tempat lu, gue pesen makanan lu, tapi safe aman gitu. Kita enggak. Nah, itu yang sebenarnya udah diterapkan sama beberapa kafe khususnya di Bandung ya. Cuman tapi itu lagi kita yang jadi masalah nih gitu kan. Kenapa jadi masalah? Udah dibuatkan protokol kesehatan misalnya gitu. Protokol kesehatan ternyata nggak mampu untuk menahan kita supaya nggak berkumpul. Jadi walaupun kita melakukan pemesanan nih ke kasir, tapi kasir di situ udah dijelaskan kalau misalnya jangan jaga jarak 1 meter, jaga jarak, harus pakai sanitizer. Tapi ada orang yang masuk aja gitu kan, nggak ada multi protokol kayak gitu. Nah, itu sebenarnya dilakukan sama si restoran, cuma kitanya kembali yang belum bisa mengikuti itu. Nah, sebagai anak IT kita mungkin bisa punya inovasi yang membuat serba teknologi. Kalau hanya protokol atau hanya sebuah panduan itu bagi kita manusia itu klise. Susah sih gitu kan. Itu pendapat aku gitu. Nggak tahu nih kalau teman-teman mungkin udah kepikiran kan, biasanya IT itu kepikiran kemana-mana soal. Karena juga kayak McD pemesanannya itu dengan bentuk tanpa antri, bisa membayar dia pakai debit atau cash. Berarti itu kan menciptakan hal baru atau inovasi baru di tempat dia. Pembayaran online gitu ya. Pembayaran online ya. Yang menurut saya juga sih ada, misalnya restoran melakukan inovasi dengan dekorasi ruangan atau dekorasi tempat, spot-spot buat spot foto. Ya. Dan juga mungkin kan jadi inovasi buat para pengunjung minat ya. pengunjung ini kan Betul. sebuah foto bareng keluarga ya itu sih. Berarti lebih ke menarik minat pengunjung untuk datang ke kafe tersebut gitu ya. Iya. Dan itu juga mungkin yang perlu diperhatiin bahwa kalau misalkan kita bikin adopsi suatu teknologi gitu ya di resto khususnya, misalkan orang biasanya kalau terlalu banyak aturan ribet gitu ya segala macam, justru malas akan ngejalaninnya gitu. Justru bagaimana caranya teknologi ini kita terapkan dengan memudahkan orang gitu. Jangan sampai justru dengan banyaknya protokol kemudian ada teknologi malah tapi justru mempersulit. Kemudian pembayaran dengan adanya e-money segala macam kan, virtual account gitu ya, itu harusnya bisa jadi mempermudah gitu. Yang hal-hal yang kayak gitu mungkin juga harus diperhatiin gitu. Ada sih satu tempat ya, satu kafe, kalau misalnya benar-benar dia nggak ada pelayannya datang, kita tuh self order. Iya. Self order itu dia ngasih nomor WhatsApp-nya ke kita. Jadi kalau kita pesan, QR code-nya kita scan, orang pasti paham kan caranya kayak gimana. Nah, si kafe yang ini tuh dia
menerapkan dengan ngechat. Berarti user friendly Iya, ya. jadi semua orang pasti Berarti paham semua orang kayak mau gitu. orangnya awam atau apa pasti dia menggunakan WhatsApp Iya. gitu ya. Nah, tapi kalau aku ya pandangnya mungkin oke lah kalau restoran yang besar dia bisa kan buat inovasi kayak gitu WhatsApp. Yang warteg gimana, restoran juga nggak? Nah, kalau warteg kemudian perusahaan ya kita bilang UMKM itu Karena target marketnya beda. Kalau misalnya warteg, kalau menurut saya ya, pasti ada segmented yang dia target ke warteg. Let's say kayak anak-anak kuliah nongkrong atau kerja nggak akan di warteg. iya sih. Jadi, nah kalau misalnya orang-orang yang segmentednya warteg, dia datang ke sana, gue lapar, gue makan, gue bayar cabut. Nah, tapi kalau aku melihat juga sih perusahaan yang atau restoran juga banyak yang mati juga sih. Karena COVID ini ya. Karena COVID. Nah, itu. Nah, aku kalau pendapat aku juga kalau misalnya mungkin perusahaan restoran yang tutup secara tiba-tiba awalnya mungkin kaget karena kalau di zaman sekarang tuh persaingan itu ada perusahaan yang restoran yang nggak mati itu ketika dia awalnya buka di tempat akhirnya dia mainin brand nih. Nah, brand dia itu yang kalau pendapat aku tuh jadi jual pakai kan ada GoFood nih. Jual aja ininya makanannya di situ gitu lah. Walaupun kita nggak boleh ke restoran karena ada PSBB ya. Bisa manfaatkan teknologi tadi ya, GoFood atau GrabFood gitu ya. Gak usah datang ke tempatnya ya. Jadi si restoran ini juga walaupun pengunjung tidak datang di tempat bisa pesan melalui online tadi. Benar tadi yang harus kita perhatiin berarti dari setiap restoran itu harus mentingin namanya kemudahan kan. Kalau nggak mudah, kalau kita juga kesulitan untuk menggunakannya. Nah, teman-teman nih, ada nggak gitu konsep yang belum ada, tapi kalian mau kasih ide itu ke restoran itu di masa pandemi ini? Ada nggak kira-kira nih? Kalau dari aku sih ada satu yang Oke, Pak Rifki ya, coba. Iya. Gimana? Yang satu kepikiran itu, jadi setiap orang masuk ya. Ya. Jadi ini kalau misalnya kita ngomongin orang datang ke tempat ya, drive-thru itu sih. Oh iya. Drive-thru. Jadi kok jadi nggak MCD, nggak MC aja yang punya drive-thru gitu, tapi semuanya juga punya drive-thru gitu sih. Drive-thru ya. Sejauh Orang-orang lebih mudah menggunakan Gojek atau GoFood itu ya. Iya. Dan paling kali melakukan memesan lewat drive-thru itu sih menurut saya. Dari lu Dil, gimana nih? Ada nggak Dil? Menurut gue sih berarti ya intinya kalau lagi di masa yang agak susah gini, si restoran itu harus memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memaksimalkan penghasilannya dia. Jadi udah deh semua aplikasi dan promosi IG lah, Facebook, YouTube, berarti semuanya harus dikelola supaya si nama restoran itu Nggak mati ya. nggak mati. Nggak mati ya, Jadi betul, orang betul, tetap, betul. oh iya tahu nih gue restoran ini masih ada kok. Jadi gitu. memanfaatkan SDM ya. Betul. Oke. Jadi sumber dayanya dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu karena ya walaupun orang nggak jalan-jalan keluar tapi namanya tetap kedengeran dari sosial media misalnya. Jadi bisa juga ya kita mau nge-share bisnis kita di sosmed gitu. Betul. Iya, Gitu betul. ya. Iya. Malah biasanya kalau di sosmed menarik ya. Jadi Ya. pas kita cuma ngeliat-ngeliat wah ini kayaknya enak Ah, nih. ah, Oke, mau pesan gitu. Biasanya gitu ya Iya. kalau dari Buat iklan-iklan menarik ya. lah ya. Adminnya harus jago, adminnya Iya, harus jago. dari iklan itu kan. Iya. Biasanya orang pesan karena iklan juga tuh. Betul. Cuma inovasi secara sistem tapi secara pemasaran. Masalah Benar, yang inovasinya harus betul. luas. benar. Makanya adanya proses bisnis. Iya. Ya. Betul. Ya. Oke, cukup sekian kasih pembahasan kita. Cukup menarik nih ya tentang bisnis kuliner. Jangan lupa subscribe, Komen, like, and share. Oke. ya semua. Dadah.